Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan afiat, nikmat waktu dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah siam di bulan Ramadan. Dan tidak terasa kita sudah berada pada hari yang ke-17. Kalau Al-Quran mengatakan ketika berbicara tentang puasa, Allah Ta'ala sebutkan ayyaman ma'dudat, beberapa hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah waktu di bulan Ramadan ini Jadi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayyaman ma'dudat, ya. Jadi hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ahli tafsir, Allah taala sebutkan ayyaman ma'dudat ini maknanya waktu di bulan Ramadan itu begitu cepat, ya. Kemarin rasanya kita memasuki Ramadan, sekarang kita sudah berada di hari yang ke-17. Kalau kita coba review kembali, rasanya baru kemarin kita memasuki awal Ramadan dan sekarang kita sudah berada pada yaitu hari yang ke-17. Luar biasa, Masya Allah. Bedanya sekali ya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mah hidup ya, nikmati aja ya. Di dalam satu ayat Al-Quran yang perlu kita tadabburi bersama di surat Ali Imran pada ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat yang mulia ini, dan bersegeralah kalian semua untuk mendapatkan ampunan dari Allah atau maghfirah Allah taala, dan bersegeralah untuk meraih surganya yang luasnya melebihi daripada luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, Allah taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan motivasi kepada para sahabat. Tentu Al-Quran itu dijelaskan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu Al-Quran ini disebut tafsir Al-Quran bil hadis, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan badiru bil a'malis salih, bersegeralah untuk melakukan amal kebaikan.
Kenapa kita mesti menyegerakan amal kebaikan? Bisa jadi orang mungkin mengalami sakit, bahkan mungkin bisa saja terjadi kematian pada seseorang, dan itu sebuah sunnatullah. Maka Al-Quran mengatakan tadi wasari'u, kita disuruh apa? Bersegera. Sehingga kalau ada kesempatan beramal soleh di waktu pagi, jangan kita tunggu sampai datang waktunya sore. Bisa jadi mungkin pagi itulah mungkin kesempatan terakhir yang Allah Ta'ala berikan. Kalau ada kesempatan beramal soleh di waktu malam hari, jangan tunggu sampai datanya esok hari. Mungkin malam itulah yang terakhir kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ini kurang lebih pesan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja orang mengalami sakit, bahkan mungkin juga bisa saja orang mengalami kematian atau wafat. Ya. Oleh karenanya ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan Allah. Jadi semua amal kebaikan di bulan Ramadan itu intinya sebenarnya adalah maghfirah. Intinya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ibaratkan kita ini habis olahraga, mungkin pakaian kita ya kena keringat kita ya, mungkin sudah tidak bersih, maka kita tidak mungkin nyaman menggunakan pakaian itu. Ya, bagaimana caranya? Pakaian itu mesti harus kita cuci terlebih dahulu. Ibaratnya kalau ada yang kotor, kalau ada yang tidak bersih, maka dibutuhkan untuk selalu dibersihkan, ya. Dan Ramadan ini momentumnya adalah 11 bulan yang lalu. Ada kekurangan-kekurangan yang kita miliki, ada kekhilafan-kekhilafan yang kita miliki. Ramadan ini menjadi bulan untuk kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa saja di antara kita yang berpuasa Ramadan karena iman, ya, semata-mata motivasi iman karena Allah dan juga mengharapkan kebaikan dari Allah, apa yang Allah Ta'ala berikan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni kesalahannya 11 bulan yang lalu. Masya Allah, 11 bulan yang lalu yang kita lewatkan, dengan Ramadan ini dan kita berpuasa di dalamnya, Allah Ta'ala memberikan apa? Ampunannya, maghfirah. Oleh karena ada satu riwayat ya diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasul, Pak. Dan ini menandakan Aisyah itu adalah seorang bukan hanya istri Rasulullah SAW saja, tapi beliau orang yang cerdas. Inilah mungkin hikmahnya kenapa Rasul menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dari semua istrinya Nabi cuma Aisyah yang muda. Ya, dari semua istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya Aisyah yang paling apa? Paling muda. Dan Allah Ta'ala kasih pada Aisyah yang tidak ada pada pada wanita yang lain. Ya, salah satunya Allah Ta'ala kasih kecerdasan. Ya. Dan Masya Allah kalau kita baca dalam sejarah perawi hadis yang paling banyak itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kurang lebih sekitar 4.000 hadis yang beliau hafal. Aisyah radhiyallahu anha. Abu Hurairah 4.500 kurang lebih hadis yang direwatkan. Tapi Aisyah termasuk perawi hadis yang paling banyak, ya. Dan ini yang kemudian menjadikan nanti Aisyah menjadi guru ya di zaman Nabi dari kalangan wanita. Jadi dulu ibu-ibu di zaman Nabi itu belajarnya dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah ini adalah putri daripada sahabat yang terbaik, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan itulah yang salah satu makna dalam ayat Al-Quran, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita yang baik, wanita yang mulia, itu untuk laki-laki yang mulia. Ini kayak kelas dulu ya. Jadi laki-laki yang baik Allah telah siapkan buat wanita yang baik. Sebaliknya juga adalah wanita yang baik Allah telah siapkan buat laki-laki yang baik. Jadi memang Allah Ta'ala telah siapkan gitu, ya.
At-thayyibatu lit-thayyibin, ya. Wanita yang baik seperti Aisyah radhiyallahu anha, itu Allah Ta'ala siapkan tuh laki-laki yang terbaik, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, dan laki-laki yang baik disiapkan juga untuk wanita yang baik. Artinya ini kan ayat turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, Aisyah ini pernah bertanya Bapak Ibu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, doa apa yang paling terbaik di bulan Ramadan?" Doa apa yang paling terbaik di bulan Ramadan? Dan kalau itu malam Lailatul Qadar, apa permohonan yang paling terbaik? Jadi ketika berada di bulan Ramadan atau di 10 terakhir Ramadan nanti, kita disuruh memperbanyak berdoa kepada Allah. Dan Aisyah bertanya, doa apa yang paling terbaik? Berarti Aisyah meminta kepada Rasul, apa doa yang paling terbaik? Artinya kita boleh minta doa-doa yang lain, permohonan yang lain, tapi ada nggak sesuatu yang paling terbaik? Maka apa kata Rasulullah SAW? Perbanyak ucapan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha pengampun, cinta kepada ampunan, ampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Berarti yang kita minta adalah doa tadi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat yang lain ada doa juga yang terbaik dari Rasulullah SAW, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari. Ini juga doa yang terbaik di bulan Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah bebaskan kami. Wa riqaba abaina wa ummahatina, bebaskan kedua orang tua kami, minan nari, dari siksa api neraka. Ini kalau bisa dua doa ini, ayah bunda, bapak ibu, kita amalkan selama di bulan Ramadan. Ya, Ustaz ulangi sekali lagi. Doa yang pertama adalah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang kedua, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari. Mungkin kalau yang pertama udah biasa kita baca ya. Baik, kita baca mungkin yang kedua ya. Dan mudah-mudahan kita bisa amalkan setiap kita berada di hari-hari di bulan Ramadan dan juga di malam bulan Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari. Ini yang kita minta di bulan Ramadan. Ada dua doa yang paling terbaik yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah Ramadan ini adalah membawa daripada ampunan Allah, menjadi asbab daripada turunnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bukan hanya puasanya Bapak Ibu, ya. Yang kedua adalah yaitu qiyam Ramadan, salat tarawihnya. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan salat tarawih di bulan Ramadan itu hukumnya sunnatun muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau sunnah dianjurkan itu maksudnya apa? Hampir-hampir ya, mendekati daripada wajib. Ya, apa dalilnya? Dalam satu riwayat sahih dari Abu Hurairah mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja ia melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharapkan ampunan Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dianjurkan sebaiknya kalau qiyam Ramadan itu berjamaah. Ya. Sebaiknya dilakukan secara apa? Berjamaah, ya. Karena kata beliau, kalau orang melakukan berjamaah, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya seperti salat malam semalam suntuk. Ada nggak di antara kita Bapak Ibu yang sholat malam, sholat suntuk? Ada nggak? Ada nggak Pak? Kayak nggak ada. Ya, ada nggak? Nggak ada. Ya,
Tapi ada amalan kata Nabi kalau dia sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Kira-kira selesainya imam sampai kapan Pak? Sampai witir. Maka kami sarankan Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau kita sholat tarawih, tolong selesaikan bersama imam sampai witir. Ustaz, kalau nanti kepingin kita sholat tahajud bagaimana? Enggak ada masalah. Ya, kita nanti kalau mau bangun sholat tahajud tetap bangun sholat tahajud, tapi jangan ditutup dengan witir. Cukup dengan witir bersama imam tadi pas sholat tarawih. Ya, karena menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, witir itu tidak boleh dilakukan 2 kali. Ya, witir tidak boleh dilakukan 2 kali dalam satu malam. La witrani fil lail. Ya, jangan engkau lakukan witir 2 kali dalam satu malam. Berarti kalau kita sudah witir pada sholat tarawih bersama imam, maka nanti kalau kita bangun sholat tahajud, kita tahajud saja tapi tidak ditutup dengan sholat witir. Kecuali dalam mazhab Imam Maliki. Ya, kalau mazhab Maliki, karena beliau konsisten dengan apa? Hadis Nabi SAW, jadikan sholat witir menjadi penutup sholatmu. Ya, maka di dalam mazhab Imam Maliki, kalau orang sudah sholat witir di awal malam, lalu dia bangun sholat tahajud, maka lakukan dulu 1 rakaat. 1 rakaat ini tujuannya apa? Menggenapkan witir yang pertama. Lalu kemudian dia sholat tahajud, kemudian baru tutup dengan sholat sunnah witir. Itu dalam mazhab Imam Maliki. Tapi 3 mazhab yang lain, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah, tidak lakukan witir 2 kali dalam satu malam. Berarti witir cukup 1 kali saja. Ya. Dan sholat malam di zaman Nabi SAW memang riwayatnya ada 2. Ya, riwayat yang pertama, Rasulullah SAW sholat malamnya adalah sebanyak 11 rakaat. Ini riwayat yang pertama. Ya. Riwayat yang kedua, sholat malamnya Nabi SAW 13 rakaat. Dan ini yang sekarang dipakai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya, mulai tahun 2026 ini ditetapkan di Masjidil Haram, ditetapkan di Masjid An-Nabawi, sholat malam di bulan Ramadan sebanyak yaitu adalah 13 rakaat. Yang umumnya biasanya mah 11 rakaat. Ya, rupanya di zaman Nabi itu ada 2 riwayat. Rasul pernah kerjakan 11 rakaat dan Rasul pernah mengerjakan 13 rakaat. Ya, kemudian pada zaman Rasulullah SAW, sholat tarawih berjamaah itu hanya beliau lakukan 3 malam saja. Sisa malam Ramadannya beliau lakukan sendiri-sendiri. Sampai kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berjamaah sampai akhir Ramadan? Apa kata beliau? Khasyitu ayyufrada alaikum. Aku khawatir nanti sholat tarawih ini jadi wajib. Dan ini bisa jadi akan memberatkan kalian semua, kata beliau SAW. Jadi hikmahnya kenapa zaman Nabi SAW tidak berjamaah sholat tarawih full sampai akhir Ramadan, supaya sholat tarawih itu tidak jatuh menjadi hukumnya wajib. Ini hikmah di dalam syariat, Pak. Tapi kalau kita kembalikan ke hadis Nabi yang lainnya mengatakan, apabila orang sholat tarawih berjamaah, ditulis baginya seperti apa? Sholat malam semalam suntuk. Jadi ini perlu dibedakan, ada 2 sisi. Satu sisi tentang syariatnya, satu sisi tentang fadilahnya. Kalau tentang syariatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak berjamaah selama 30 malam di bulan Ramadan supaya tidak menjadi apa? Wajib. Oleh karenanya sama halnya begini, Pak. Ada satu riwayat, memang harus kita bedakan di dalam hadis itu, Pak. Ini pengkajian hadis ya, Pak. Rasulullah SAW itu adalah dalam satu riwayat dikatakan oleh Aisyah, Rasul pernah sholat duha seakan-akan kami tidak pernah melihat beliau meninggalkannya. Pernah kita dengar hadis itu ya, Pak ya? Kami melihat Rasul sholat duha seakan-akan beliau tidak pernah meninggalkannya. Tetapi beliau pernah meninggalkan sholat duha seakan-akan beliau tidak pernah melakukannya. Ya, artinya apa? Kenapa Nabi SAW tidak merutinkannya? Supaya tidak menjadi wajib bagi umatnya. Ini dari sisi syariatnya, Pak. Tetapi ada sahabat Nabi SAW yang rutin menjaga sholat duha. Siapa kira-kira sahabat yang berutinkan sholat duha dan diwasiatkan oleh Nabi SAW minimal 2 rakaat engkau jangan tinggalkan sholat duha.
sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu Pak, setiap hari tidak pernah tinggalkan daripada salat duha, walaupun rakaataini, walaupun berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi perlu kita pahami hadis itu secara objektif. Ada hadis maknanya secara syariat, memang hikmahnya supaya tidak wajib bagi kita, tetapi ada anjuran untuk mendawamkan satu amalan. Mendawamkan itu apa? Dawamkan. Ya, kita disuruh untuk merutinkan sebuah amal, namanya mendawamkan, ya. Karena memang ketika kita mengistiqamahkan satu amalan, mudah-mudahan amal itu menjadi amal yang terakhir, ya, kemudian kita sebelum meninggal dunia, Allah Ta'ala tutup umur kita dengan amal soleh itu. Maka kata Imam Syafi'i, seseorang itu wafat tergantung daripada kebiasaan semasa hidupnya. Jadi semasa hidupnya dia jaga yang wajib, dia jalankan yang sunnah, mudah-mudahan itulah nanti akhir daripada kehidupannya, yang sering kita sebut dengan husnul khatimah. Nah, oleh karenanya kata Imam Syafi'i, amal itu adalah dirutinkan walaupun sedikit. Jadi Allah Ta'ala nggak lihat pada banyaknya amal, Allah Ta'ala tidak lihat pada besarnya amal, tapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala bagaimana kita mendawamkan amal kebaikan itu, bagaimana kita rutinkan amal kebaikan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salat tarawih qiyam Ramadan itu menjadi 23 rakaat. Jadi kan riwayatnya berarti ada yang 11, ada yang 13, ada yang 23 rakaat. Dan ini memberikan konfirmasi kepada kita semua, tidak ada batasan salat malam yang ditetapkan oleh syariat. Silakan boleh 11 rakaat, boleh lebih dari 11 rakaat, ataupun kurang dari 11 rakaat, tidak ada masalah. Misalnya begini Bapak Ibu, kalau orang bangun sholat tahajud, boleh nggak sholat tahajud cuma 2 rakaat dia tutup dengan witir? Boleh. Ya, mungkin mohon maaf kita bangunnya agak telat, ya, sebentar lagi menjelang subuh, ya. Kalau 11 rakaat kayaknya nggak memungkinkan nih. Kalau kita kerjakan 11 rakaat rasanya waktunya nggak cukup. Maka kata para ulama, cukup kita sholat tahajud 2 rakaat, tutup dengan witir, lalu kita berdoa kepada Allah Ta'ala sampai masuk waktu subuh. Karena yang dikejar itu adalah berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Atau mungkin ada orang yang bangun, kata Rasulullah SAW, adzan subuh udah sebentar lagi nih, hanya kalau mau tahajud sama witir nggak cukup, kira-kira dipilih apa? Kata Rasulullah, falyutir, maka lakukanlah sholat witir, hanya pun sholat witir. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak memberikan batasan untuk kita sholat malam. Boleh 11 rakaat, boleh lebih dari 11 rakaat, bahkan boleh kurang daripada 11 rakaat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tergantung kemampuan yang kita miliki, tergantung daripada kemudahan yang Allah telah berikan kepada kita semua. Oleh karena di ayat puasa itu kita bisa cek Bapak Ibu di surat Al-Baqarah, silahkan kita buka surah Al-Baqarah ayat 185-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apa bunyi ayat berikutnya, Pak? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi syariatnya Islam itu sebenarnya dibangun dengan apa? Al-yusr, kemudahan. Allah Ta'ala inginkan kemudahan, dan Allah Ta'ala tidak menginginkan apa? Kesulitan. Jadi kalau kemampuan kita hanya misalnya sholat witir saja, itu sudah cukup. Atau mungkin yang kemampuannya tadi sholat tahajud 2 rakaat tutup dengan witir juga boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan ayat ini Bapak Ibu, kata para ahli tafsir, kenapa ayat ini ada di ayat-ayat puasa? Berarti puasa itu walaupun dia perintah dari Allah Ta'ala, tapi ada orang-orang yang dikasih rukhsah, ya. Rukhsah itu apa rukhsah? Dikasih
mudahan. Contoh misalnya di bulan Ramadan ada nggak orang yang boleh nggak berpuasa? Ada nggak? Ada. Siapa yang pertama yang boleh tidak berpuasa? Pertama, faman kana minkum maridhan, orang yang mengalami sakit di bulan Ramadan. Orang yang sakit dikasih rukhsah boleh tidak berpuasa. Ya. Tapi nanti dia ganti dengan membayar qada setelah bulan Ramadan. Siapa lagi yang kedua Bapak Ibu? Yang boleh dia tidak berpuasa au ala safarin, kalau orang melakukan perjalanan apa? Safar jauh. Kira-kira safar itu berapa kilo Bapak Ibu? 82 kilo kurang lebih ya. Nah, jadi kalau orang melakukan perjalanan safar di bulan Ramadan, mungkin dia keluar kota, keluar negeri di bulan Ramadan, maka boleh dia tidak berpuasa dan itu rukhsah dari Allah Ta'ala. Tapi ada juga orang, wah Ustadz saya tetap mau puasanya deh ya. Seperti misalnya lagi umroh ya, dalam perjalanan dia masih kuat untuk jalankan puasa, boleh nggak dia berpuasa? Boleh-boleh saja. Tapi kalau dia ambil rukhsah karena dia safar, itu juga sesuatu yang dibolehkan. Ya, jadi silakan dipilih mau lanjutkan puasa boleh atau tidak berpuasa, itu rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Tapi jangan dicari cara ya Pak ya, karena kepingin tidak puasa hari itu ya. Kemudian dia berangkat ke puncak Pak. Puncak itu kan lebih dari 80 kilo ya Pak ya. Kira-kira kayak gitu boleh nggak Pak? Boleh nggak Bapak Ibu? Ya, yang penting hari itu udah nggak puasa ke puncak aja, ya. Asal lewati berapa kilo tadi Pak? 82 kilo. Kata tuh ini adalah salah satu siasat yang tidak baik, ya. Agar tidak puasa, udah jalanin safar aja gitu ya Pak ya. Nah, jadi safar yang dimaksudnya memang safar dia keperluan, ada hajatnya, ya. Sama halnya begini Bapak Ibu, ada orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Zakatnya emas itu kan 85 gram. Ya, nisabnya ya, berapa gram? 85 gram. Ternyata sebelum jatuh tempo keluar zakatnya, dia kurangin tuh nisabnya Pak. Mungkin dia jual ya. Mungkin dia dia lakukan muamalah di situ. Akhirnya nisabnya jadi berkurang. Jadi tinggal misalnya 70 gram. Kalau 70 gram udah kena zakat nggak? Nggak kena. Tentu ini cara-cara yang tidak baik kata para ulama. Bahkan Imam Ibnu Abbas mengatakan kalau ada orang yang jatuh tempo misalnya zakatnya di bulan Syawal, boleh dia segerakan di bulan Ramadan. Nah, misalnya zakatnya jatuhnya di bulan Syawal, tapi karena dia ingin mempercepat untuk dikeluarkan, zakatnya boleh disegerakan kata Ibnu Abbas, walaupun belum sampai haul. Haul itu kan harus 1 tahun dulu ya Pak ya. Nah, tapi boleh gak disegerakan kata Ibnu Abbas? Boleh. Ya justru supaya insya Allah mudah-mudahan harta menjadi barokah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan pada harta. Jangan sampai kemudian dengan dia cari cara tadi, akhirnya dia tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat, akhirnya harta kurang barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya ya, kita tidak boleh nipu malaikat gitu. Ya, jangan nipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu ya. Nah, sama kayak orang-orang Yahudi terdahulu. Orang Yahudi itu kan dilarang untuk hari Sabat itu hari apa tuh? Hari Sabtu ya. Mereka dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu karena memang hari ibadah mereka. Gimana caranya? Ya, cari cara itu Pak. Hari Jumat dia taruh gitunya Pak. Carinya, jalannya, ya, ambilnya hari Ahad, ya, untuk mensiasati larangan daripada yang hari apa? Hari Sabtu. Nah, ini tentu adalah cara-cara yang tidak baik kata para ulama. Artinya adalah ketika perintah Allah Ta'ala itu hadir kepada kita semua, maka orang beriman sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi ya Allah. Ini yang disebut di surat Al-Baqarah ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat terakhirnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Ini dua ayat ini Bapak Ibu mohon didawamkan setiap malam. Ya, ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk mendawamkan dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Dalam hadis sahih kata beliau, barang siapa membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, berarti amanar Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa kata beliau? Kafatahu, cukuplah dengan dua ayat itu bagi hambaku. Bayangkan kata Rasul, kalau ingin mendapatkan kecukupan dengan kebaikan, keberkahan, perlindungan dari Allah Ta'ala, cukup dengan membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Bahkan diceritakan dalam hadis sahih, satu ketika Nabi SAW bercerita kepada para sahabat, saya ingin memberitahukan kepada kalian ada dua yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada. Kemudian beliau sholat, Pak. Sholat bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Selesai sholat, ya ditagih oleh para sahabat, ya Rasul, tadi Anda menjanjikan akan memberitahukan kepada kami ada dua terbaik yang telah engkau diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Apa itu kata beliau SAW? Aku diberikan dua cahaya oleh Allah, nuraini, ya. Apa? Nurain. Nurain itu apa dia nurain? Dua cahaya. Ya, beda nuraini ya. Kalau nuraini apa artinya nuraini? Apa artinya nuraini? Cahaya mataku ya. Ibu Nuraini itu berarti cahaya mata ya. Kalau nuraini, nurain dua cahaya. Nur itu artinya cahaya, nurain. Lam yu'ta ahadan min qabli. Dua cahaya ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, kata Nabi SAW. Hanya aku yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kata beliau. Apa dua cahaya itu kata beliau? Pertama, Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu rupanya Bapak Ibu surah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua kata beliau, wa ayataini min akhir suratil Baqarah, dan dua ayat yang terakhir daripada surat Al-Baqarah. Tadi ayatnya apa? Amanar Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita dawamkan. Bahkan Aisyah mengatakan Rasul setiap malam tidak akan istirahat di malam hari kecuali beliau baca dulu dua ayat tadi yang terakhir daripada surat apa? Al-Baqarah. Baik, amalan yang ketiga yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang berangkat menuju masjid yang tidak ada tujuannya kecuali hanya salat. Jadi barang siapa yang berangkat ke masjid tidak ada tujuannya selain untuk menunaikan ibadah apa? Salat. Disebutkan dalam sebuah hadis, man tawaddo'a min baitihi. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, maka kalau kita sholat di masjid itu afdalnya, sebaiknya itu kita wudu dari rumah. Ya, kecuali mohon maaf sampai masjid ternyata batal, atau mungkin kita datang dari luar nggak sempat ke rumah, langsung ke masjid, yang monggo tidak ada masalah kita berwudu di masjid. Tapi kalau kita berangkat dari rumah, afdalnya itu kata ulama mazhab fikih itu adalah afdalnya wudunya dari mana? Dari rumah. Wa ahsanal wudu'a, dan dia perbagus wudunya. Kenapa disebut perbagus wudu? Di surat Al-Maidah ayat 6 itu, rukun wudu itu yang disebutkan oleh Allah cuma 4, Pak. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Di surat Al-Maidah yang Allah Ta'ala sebutkan anggota wudu cuma 4. Faghsilu wujuhakum, membasuh apa? Wajah atau muka. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai siku. Wamsahu birusikum, mengusap apa? Kepala. Dan dalam hal ini termasuk telinga. Al-udhunanu minar ra's, ya, telinga itu bagian daripada kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Jadi disebutkan cuma 4 hal aja, Pak. Faghsilu wujuhakum, membasuh wajah.
wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, mengusap kepala dan telinga dalam hal ini, wa arjulakum ilal ka'bain, dan yaitu membasuh kaki sampai. Kira-kira Bapak Ibu, kalau orang berwudu membasuh yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, sah nggak wudunya? Sah. Karena itu yang fardu, karena itu rukunnya, ya. Lalu yang disebut dengan menyempurnakan itu bagaimana? Yang disebut dengan menyempurnakan adalah menambahnya dengan hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, sebelum berwudu kita basuh tangan kita dulu sebanyak 3 kali. Membasuh tangan sebelum berwudu itulah hukumnya sunnah. Apalagi kita bangun di malam hari, kata Nabi SAW, janganlah dia berwudu kecuali membasuh tangan lebih dahulu. Ya, itu sunnah itu. Ya. Kemudian apalagi yang disunnah Nabi SAW, membaca Bismillah. Ustaz, kalau kami wudunya di kamar mandi bagaimana? Karena nggak boleh kita sebut nama Allah di kamar mandi. Maka kata para ulama, boleh baca Bismillah tapi di dalam hati saja. Kalau ketepatan wudunya di kamar mandi. Ya. Baik, kemudian apalagi sunnah berikutnya, madmadah namanya. Madmadah itu ada berkumur. Ya, bulan Ramadan boleh nggak berkumur, Pak? Boleh nggak lagi puasa berkumur? Boleh, ya nggak boleh apa ya? Kumurnya boleh, ya berkumur boleh kan? Ya, bahkan di antara sunnah orang berpuasa itu berkumur sebenarnya. Cuma kata Rasul, wa baligh fil madmadati illa an takuna shaiman. Engkau ya boleh berkumur tapi jangan bersangatan. Ya, mohon maaf ya, berkumur sembari menengadah. Ya lumayan kan baik. Ya, siang hari 3 kali lumayan ya. Itu kemungkinan besar bisa masuk ke dalam rongga, bisa masuk. Ya, gitu. Lumayan Pak. Ya, puasa kerongkongan ya. Tapi berkumur di bulan Ramadan sunnah Pak. Orang puasa boleh berkumur. Ya, yang nggak boleh itu nelen airnya, nggak boleh Pak. Ya Pak ya, yang nggak boleh nelen airnya. Kalau berkumurnya Pak tetap sunnah, mau di Ramadan atau di Ramadan. Cuma Rasul mengatakan, wabali fil insyaq, wabali fil madmadah. Bersangatanlah engkau ketika berkumur, illa antakuna shaiman, kecuali kalau engkau sedang menjalankan ibadah Pak, puasa. Berarti kalau orang berpuasa masih nggak boleh berkumur? Boleh, disunnahkan. Cuma kata Nabi, hati-hati, jangan karena berkumurnya terlalu kencang tadi, apalagi sembari mengadah kan, ya masuk dalam rongga. Itu bisa mengakibatkan puasa jadi apa? Tapi kalau ditanya berkumurnya bagaimana, tetap menjadi sunnah di bulan Ramadan. Ya, baik, itu sunnah. Berikutnya adalah istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air ke dalam hidung dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengeluarkannya dengan tangan yang sebelah kiri, namanya istinthar. Kalau istinsyaq itu memasukkan air, istinthar itu mengeluarkannya. Ya. Dan ada hikmah sebenarnya Bapak Ibu. Ini terbukti secara kesehatan Pak. Kalau ada orang yang kena sinus Pak, ya, sinus itu apa sinus Pak? Ya mungkin agak sensitif dengan dengan udara, ya, sensitif dengan dingin, ya. Ternyata salah satu terapinya Bapak Ibu, dan ini terbukti secara kesehatan Pak, ya, itu disunnahkan, dianjurkan ketika dia istinsyaq itu adalah dihirup air, terutama pagi hari lebih bagus, dan itu diamalkan secara rutin. Itu lama-lama insya Allah itu sinusnya hilang. Dan ini kata para ulama, Rasul tidak mungkin menganjurkan sesuatu kecuali pasti ada apa? Ada manfaatnya. Cuma kan Nabi kan nggak jelasin secara detail zaman itu, berarti Rasul cuma contohkan doang Pak. Ya, Rasul hanya mencontohkan, tapi hikmahnya kemudian terbukti di zaman kita sekarang ini. Terbukti dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Nabi SAW itu kalau mencontohkan sesuatu pasti tidak mungkin beliau lakukan kecuali pasti apa? Ada kebaikannya. Dan Masya Allah, salah satu terapi orang yang istinsyaq, ya, ya, istinsyaq itu sangat membantu ketika orang ada sakit yang dialami berupa tadi sinus. Istinsyaq itu kan memasukkannya ke dalam hidup, terutama pagi hari lebih afdol kata para ulama, ya. Dan ini bisa menjadi terapi bagi orang yang kena sinus.
Ya, oleh karenanya kata para ulama, sunnah Nabi itu pasti punya hikmah. Hikmatun Rabbaniyah, hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kan Nabi gak pernah nyebutin apa hikmahnya, Pak. Rasul hanya ngasih contoh doang, Pak. Contoh misalnya yang lain, Pak. Ini contoh anjuran Nabi, Pak, tapi ada hikmahnya, Pak. Ada 3 olahraga kata Nabi yang dianjurkan oleh beliau. Apa kira-kira 3 olahraga itu, Pak? Apa yang tahu? Pertama, berenang. Ustaz mau tanya Bapak Ibu, di zaman Nabi ada nggak kolam renang di zaman Nabi, Pak? Ada nggak? Kolam renang di zaman Nabi ada nggak? Nggak ada, Pak. Ya, Pak ya? Nggak kebayang Nabi SAW itu berenang, nggak ada. Orang beliau tinggal di daerah gurun padang pasir, Pak. Toh kalau mau laut itu jauh, Pak. Dari Madinah itu ke wilayah misalnya Yambu. Yambu itu kurang lebih jaraknya dari kota Madinah 250 kilo jaraknya, Pak. Baru ketemu laut, Pak, kalau di Madinah itu. Namanya daerah Yanbu namanya. Yanbu itu yang tempat daerah perminyakannya Arab Saudi selain dari daerah Riyadh, ya. Namanya Yanbu. Yanbu namanya, 250 kilo dari kota Madinah. Baru ketemu laut, Pak. Ada kalau yang dekat dari Mekah, Laut Merah situ, Pak. Ya. Jaraknya mungkin sekitar 70 sampai 80 kilo dari kota dari kota Mekah, ya. Tidak kebayang Nabi SAW, Pak, zaman itu ada kolam renang nggak? Tapi Rasul mengatakan ada olahraga yang terbaik. Apa olahraga yang terbaik tadi pertama, Pak? Masya Allah, sekarang ini renang ini dijadikan terapi, Pak. Betul ya, Pak ya? Betul nggak, Bapak Ibu? Orang Muhammad, Pak, kalau ada kendala tangannya susah digerakin, Pak, yang ya atau sarafnya ada kendala, ada stroke dan seterusnya. Sekarang terapinya disuruh apa, Pak? Renang, Pak. Rasul dulu nggak nyampein kalau kau renang nanti dapat ini. Enggak. Rasul cuma mengatakan sebaik-baik olahraga pertama adalah renang. Tapi hikmahnya kemudian adalah kita bisa rasakan hikmah dari apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata renang itu memberikan kebaikan untuk saraf-saraf kita, Pak. Apalagi yang tadi Muhammad orang mengalami gangguan pada sarafnya, ya kayak stroke atau mungkin yang sekarang lutut itu, Pak. Ya, pasti namanya sakit lutut itu, Pak. Iya, itu salah satu terapi juga adalah renang. Ya. Kami ada punya jamaah Pak Muhammad pernah mengalami stroke, Pak. Ternyata dokter nyaranin kalau bisa olahraga renang. Ada mungkin teknik-tekniknya gitu ya. Itu nanti ahlinya yang ngajarkan kan, Pak ya. Itu dia ada jalan, ada metode jalan, ada bergerakkan lututnya di air. Masya Allah, ternyata kebaikannya luar biasa, Pak. Baik, apalagi olahraga yang kedua, Pak, selain renang apa, Pak? Berkuda, kan? Ya, berkuda itu adalah olahraga yang terbaik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga setelah berkuda itu adalah yaitu ar-rimaya. Ar-rimaya itu artinya adalah memanah. Dan ingat Bapak Ibu, disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti di akhir zaman peperangan itu tidak lagi menggunakan alat tempur, Pak. Dia akan kembali kepada alat yang sederhana. Alat yang sederhana itu apa maksudnya, Pak? Mana? Ya, dan ini kalau kita korelasikan, Pak, mungkin nanti alat-alat perang itu, Pak, nggak bisa berjalan, Pak, karena bahan bakarnya mungkin tidak ada, Pak. Apalagi sekarang Iran tuh lagi ngeblok dia punya Pak? Selat Hormuz itu, Pak. Ya, Pak ya. Itu kalau selat Hormuz itu ditutup, itu berarti perminyakan di dunia ini, Pak, bisa tutup semua, Pak. Itu alat-alat tempur itu nggak akan bakalan berjalan, Pak. Tank-tank itu nggak bisa berjalan, Pak, karena membutuhkan bahan apa, Pak? Bahan bakar. Apakah itu maksudnya Nabi SAW di akhir zaman akan kembali kepada peperangan seperti zaman terdahulu dalam keadaan menggunakan pedang dan menggunakan apa? Panah. Dan sekarang Masya Allah Bapak Ibu, ya, Cina saja sekarang itu memperlombakan yaitu berkuda sembari memanah. Di Rusia sekarang dilombakan juga yaitu berkuda sembari memanah, Pak. Orang kalau memanah biasa itu ya biasa aja, Pak. Tapi yang lebih hebat lagi, Pak, dia sembari berkuda, sembari dia memanah, Pak. Itu diperlombakan sekarang, Pak. Pertama di Cina udah dilombakan, kedua di di Rusia. Padahal ini negara-negara Muhammad bukan negara Muslim.
ya. Kemudian di Siprus itu juga sudah dilombakan dan skalanya bukan nasional, internasional, Pak. Dan salah satu pemenangnya alhamdulillah dari Indonesia, Pak. Dan pernah diadakan di Turki juga, Pak. Jadi artinya sekarang sudah mulai kepada apa namanya, Pak, seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya, Pak, ada hal yang Rasul sampaikan, beliau tidak sebut hikmahnya, tetapi kita sekarang bisa merasakan hikmah dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, amalan yang keempat yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melakukan sholat sunat 2 rakaat setiap selesai berwudu. Ya, melakukan sholat sunat ya 2 rakaat setelah berwudu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sabdakan, "Idza tawadda'ta wa ahsantal wudu'a wa shalla rak'ataini ghafarallahu dzambaka." Barang siapa yang dia berwudu dan perbagus wudunya, lalu ia salat sebanyak 2 rakaat. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ghafarallahu dzambaka, Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa. Ini yang didawamkan oleh sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, namanya siapa, Pak? Sahabat Bilal. Sampai-sampai riwayatnya Bilal itu, Pak, pernah dimimpikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi beliau, dalam mimpi Nabi SAW, beliau sedang berada di Raudhah, di taman-taman surga, ya, di dalam mimpi. Kemudian ketika beliau berjalan, beliau mendengar ada terompah yang mengikuti beliau. Ya, cuma terompah doang, Pak. Terdengar suara terompah. Siapa punya terompah ini? Adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Keesokan harinya habis sholat subuh, Bilal dipanggil oleh Nabi SAW. "Ya Bilal, semalam aku bermimpi, aku mendengar suara terompahmu mengikuti langkah aku di dalam surga. Apa amalan yang kau dawamkan setelah kau masuk Islam?" Di sini poinnya apa? Amalan apa yang kau dawamkan? Dawamkan itu berarti apa, Pak? Sesuatu yang diulang-ulangi. Amalan apa yang kau dawamkan, yang kau paling harapkan sebagai kebaikan di sisi Allah Ta'ala setelah kau masuk Islam, wahai Bilal? Kata Bilal, "Ya Rasul, rasanya saya tidak punya amal yang besar. Rasanya saya tidak memiliki amal yang spesial, ya Rasul. Tetapi saya ingat ada amalan yang saya dawamkan." Apa itu, wahai Bilal? Kata Rasulullah SAW, "Setiap selesai berwudu, ya Rasul, saya sholat 2 rakaat." Jadi Bilal itu rupanya, Bapak Ibu, beliau sholat wudu itu bukan hanya pas mau sholat fardu saja. Asal beliau wudu, sholat sunat. Ya baik. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu setidaknya Bilal itu dalam satu hari tidak kurang 10 kali beliau laksanakan sholat sunat wudu. Berarti maknanya apa, Pak? Kalau yang 5 kan berarti sholat apa, Pak? Sholat wajib. Berarti kalau tidak kurang dari 10 itu berarti dia tambah dengan sholat sunat yang lainnya. Mungkin pas beliau duha, sebelum duha salat wudu dulu. Kalau beliau mungkin melakukan salat tahajud, sebelum tahajudnya dia lakukan adalah salat sunnah wudu dulu. Kalau dilakukan salat sunnah yang lainnya, sebelum salat sunnah yang lainnya habis berwudu, dia adalah salat sunnah dulu 2 rakaat. Kalau dia baca Quran, sebelum dia baca Quran, apa kalau bacakan mesti apa, Pak? Berwudu. Maka dia salat sunnah dulu baru dia baca Quran. Dan ini menjadi kebiasaan dari sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Apa kesimpulannya, Bapak Ibu? Ternyata amal itu yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, amal yang dakwah, amal yang kita rutinkan, konsistenkan. Maka ini kita harapkan dalam hadis Nabi mengatakan, khairul amal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal itulah yang kontinu walaupun sedikit. Jadi Allah Ta'ala nggak lihat pada banyaknya, Allah Ta'ala nggak lihat pada besarnya amal, tapi yang Allah Ta'ala lihat adalah lebih pada kita mendawamkan amal itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu kajian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita barokahnya. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau sharing, ada yang bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ini kayaknya mau udah pada paham ini. Pak Haji di pojok sana, Pak Haji. Pak Segaf, ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Cukup ya.
Baik, wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi